Kemudian kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Asy'ara 199-120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani. Kisah Nabi Nuh alaihi salam yang paling terkenal adalah kisah tentang banjir bandang yang menimpa kaumnya. Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita simak ceritanya. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang berdakwah sangat lama. Beliau berdakwah selama 500 tahun lamanya. Beliau juga memiliki usia yang sangat panjang. Nabi Nuh meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah kepada penduduk yang menyembah berhala. Mereka memiliki keyakinan bahwa dengan menyembah berhala, mereka akan mendapat keberkahan, serta dapat menolak bala atau bencana. Nabi Nuh diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum yang sangat keras kepala. Tetapi walaupun demikian, beliau tetap sabar dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkan kaumnya. Beliau tetap menyerukan kepada kaumnya bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah, bukan seperti yang mereka sembah selama ini. Walaupun telah bersusah payah dengan sekuat tenaga dan berdakwah 500 tahun lamanya, Nabi Nuh alaihi salam hanya memiliki pengikut sekitar 70-80 orang saja. Pada suatu ketika, Nabi Nuh alaihi salam sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memohon kepada Allah agar kaumnya diberi kemudahan untuk mendapatkan hidayah serta mengikuti seruannya. Allah mendengar doa Nabi Nuh. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar. Kemudian Nabi Nuh beserta pengikutnya yang setia segera menjalankan perintah Allah, yaitu membuat kapal yang sangat besar. Mereka mulai mencari bahan-bahan yang diperlukan, seperti kayu, paku, dan lain-lain. Mereka bergotong royong menebang kayu di dalam hutan. Sedangkan kaum Nabi Nuh yang ingkar malah mengolok-olok apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka beranggapan apa yang dilakukan Nabi Nuh dan pengikutnya itu adalah hal yang sia-sia. Bahkan, mereka menganggap Nabi Nuh dan pengikutnya adalah sekelompok orang yang tidak waras. Mereka juga ada yang melempari dengan batu dan kotoran. Tetapi walaupun demikian, meski mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, mereka tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Setelah pembuatan kapal selesai, Nabi Nuh alaihi salam segera mengumpulkan pengikutnya yang berjumlah 70-80 orang itu ke dalam kapal. Tidak hanya manusia, Nabi Nuh alaihi salam juga mengumpulkan binatang-binatang, baik binatang yang buas maupun tidak. Binatang-binatang tersebut dimasukkan ke dalam kapal secara berpasang-pasangan dengan tujuan agar mereka bisa berkembang biak dan tidak punah. Setelah pengikut-pengikutnya dan binatang-binatang telah masuk semua ke dalam kapal, tiba-tiba langit yang sebelumnya cerah seketika berubah menjadi gelap gulita. Angin berhembus sangat kencang, petir menyambar-nyambar ke segala arah, membuat suasana menjadi mencekam. Setelah itu, turun hujan yang sangat lebat, yang seketika membanjiri daratan yang sebelumnya kering. Kapal Nabi Nuh perlahan-lahan mulai terangkat, disebabkan air laut yang menggenangi daratan semakin tinggi. Tidak ada tempat yang aman selain di dalam kapal Nabi Nuh. Bahkan, gunung tertinggi pun sekarang menjadi rata. Yang ada hanya permukaan laut saja yang terpampang luas. Hujan turun dengan lebatnya selama 40 hari, 40 malam. Semakin hari banjir pun mulai surut. Setelah 120 hari, kapal pun akhirnya tersandar di sebuah gunung. Nabi Nuh dan pengikut setianya pun turun dan memulai kehidupan baru.
Binatang-binatang pun kembali ke dalam hutan dan berkembang biak. Nabi Nuh memiliki 4 orang putra. 4 putra Nabi Nuh bernama Syam, Ken, Yafits, dan Kan'an. Saat terjadi banjir besar, 3 orang putra Nabi Nuh ada di dalam kapal. Kecuali Kan'an. Kan'an merupakan salah satu dari kaum pembangkang yang menolak ajaran Nabi Nuh. Saat ayahnya mengajak dia ke dalam kapal, dengan sombongnya dia menolak ajakan ayahnya itu. Karena dia berpikir, bila dia mendaki ke puncak gunung yang paling tinggi, dia akan selamat dari banjir besar itu. Ternyata dugaan Kan'an salah. Semua gunung telah terendam oleh air. Akibatnya Kan'an tergulung ombak dan tenggelam. Kapal Nabi Nuh memiliki panjang 300 hasta. 1 hasta adalah 0,45 meter, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Kapal ini memiliki 3 tingkat. Tingkat paling bawah berisi binatang buas dan ternak. Tingkat yang ada di tengah berisi manusia dan binatang jinak. Dan tingkat yang paling atas dihuni jenis unggas dan burung-burungan. Umat Nabi Nuh yang ingkar menyembah 5 berhala utama. Nama berhala-berhala itu adalah Wad, Suwa, Yaghats, Yauk, dan Nasr. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Melalui Nabi Sita alaihi salam, beliau lahir di Armenia dan meninggal di sana. Beliau diangkat menjadi rasul pada usia 480 tahun. Nabi Nuh alaihi salam memiliki 1 istri dan 4 orang anak laki-laki. Istri beliau bernama Wali'ah dan keempat anak laki-lakinya bernama Sam, Ham, Yafits, dan Kan'an. Tapi sayangnya, istri beliau dan anak beliau yang bernama Kan'an tidak mau masuk ke dalam kapal, dan mereka termasuk golongan yang ingkar. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah kepada Bani Rasib. Pada awalnya mereka adalah kaum yang beriman kepada Allah. Akan tetapi setelah 5 orang syaleh yang bernama Wad, Suwa, Yaghats, Yauk, dan Nasr meninggal, mereka mulai membuat patung mereka dan menyembahnya. Kapal Nabi Nuh berlabuh di sebuah gunung yang bernama Gunung Judi. Di dalam Al-Quran disebutkan dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit berhentilah." Dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas Gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Al-Quran Surat ayat 44. Dari ketiga anak Nabi Nuh ini, lahirlah beberapa keturunan yang pada akhirnya menyebabkan keanekaragaman ras manusia di bumi. Dari keturunan anak Nabi Nuh yang bernama Sam, terbentuklah bangsa Arab, Persia, Yahudi, Romawi, dan Yunani. Sedangkan dari keturunan Ham, melahirkan bangsa Ethiopia, Mesir, Libya, dan sekitarnya. Dan dari keturunan Yafits, melahirkan bangsa Turki, Rusia, Jerman, dan sekitarnya. Sekian dulu video hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Al-Quran Surah ayat ke-120.